Hi everyone, good morning. It's nice to see you here. We are gathering together to have chapel. Hi kindergarten, grade 1 until 6. Are you ready? Let us praise the Lord. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. And heaven and nature. Glory to the King, He is everything. Our hearts will rejoice and sing. Glory to the King, let the praises ring. Our hearts will rejoice and sing. Joy to the world. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plain repeat the sound and joy. Repeat the sound and joy. Repeat the sounding. Glory to the King, He is everything. Our hearts will rejoice and sing. Glory to the King, let the praises ring. Our hearts will rejoice and sing. Joy to the world. Keep them bells ringing. Keep them bells ringing. Keep them bells ringing. Yeah. Keep them bells ringing. Glory to the King, He is everything. Our hearts will rejoice and sing. Glory to the King, let the praises ring. Our hearts will rejoice and sing. Joy to the world. He is everything. Our hearts will rejoice and sing. Glory to the King, let the praises ring. Our hearts will rejoice and sing. Joy to the world. Halo anak-anak sekolah Dian Harapan Cikarang. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa merayakan Natal. Mari kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Anak-anak kita lipat tangan, kita mau berdoa, minta Tuhan tolong setiap kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sama-sama sebentar lagi akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami yang kecil ini ya Tuhan. Biarlah kami punya hati yang sungguh-sungguh, dengan tenang juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan kami sekali lagi melihat besarnya cinta Tuhan buat setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini, tada! Christ we proclaim. Kristuslah yang aku beritakan, yang aku wartakan. Tapi apakah itu benar? Kristus yang kamu beritakan. Lalu caranya seperti apa? Apakah, hey,
Tahu tidak tentang Kristus? Tahu tidak tentang Kristus? Apakah seperti itu? Bukan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pernahkah kita memikirkan apakah betul sih Kristus yang aku beritakan? Jujur, coba kita lihat ya. Setiap hari berita apa saja sih yang memenuhi pikiran kita, yang kita dengar, yang kita lihat? Coba kalian pikir. Berita-berita yang ada di TV, berita-berita yang dari mulut ke mulut temanmu. Bukankah berita-berita seringkali yang kita lihat di TV atau film-film yang kita tonton atau katanya bisik-bisik dari temanmu atau berita-berita yang di WA banyak kali adalah berita-berita yang bohong, yang palsu, yang hoax, yang kelihatannya benar. Tiba-tiba enggak benar. Itu cuman bohong-bohong. Ada yang itu cuman prank. Tahu kan? Tidak terjadi benar-benar. Bukankah berita-berita setiap hari adalah berita-berita yang seperti ini ya? Yang bikin kita yang dengar, yang lihat jadi takut. Banyak orang yang mati tentang COVID misalnya. Atau sedih, banyak orang yang sakit. Berita itu terus penuhi kepala kita. Bahkan berita-berita tentang kematian yang membuat hidup kita jadi ketakutan, tidak ada pengharapan. Berita itu yang kita dengar. Dan seringkali anak-anak, mulut kita tidak memberitakan tentang Kristus. Justru memberitakan tentang hal-hal yang bohong. Hal-hal yang bercandaan yang bikin orang lain jadi marah. Hal-hal yang berita-berita tidak benar. Hal-hal yang mengejek orang lain. Bahkan berita-berita yang tetot. Bohong. Itulah hidup kita sehari-hari. Dan kalian tahu tidak? Berita yang palsu, bohong, itu akhirnya menghasilkan hukuman. Anak-anak kalian masih ingat bukan? Pasti ingat tentang mereka berdua. Adam dan Hawa. Bagaimana mereka menikmati cintanya Tuhan. Mereka cuma mendapat satu berita loh dari Tuhan. Dan sumbernya dari Tuhan pasti benar. Tidak ada kebohongan di situ. Pasti benar. Dan Tuhan berikan berita kepada mereka kalau Tuhan sayang mereka. Jadi mereka boleh makan semua buah yang ada di Taman Eden. Dan itu benar, Tuhan gak bohong. Tapi Tuhan juga berikan berita kepada mereka bahwa Tuhan adalah penguasa dan mereka harus taat kepada Tuhan. Karena Tuhan pencipta, mereka dicipta, saya dicipta, kamu juga. Dan Tuhan ingin mereka taat pada Tuhan. Maka Tuhan kasih larangan. Tidak boleh makan buah yang pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah taman. Kalau kamu makan, pasti kamu mati. Itu kata Tuhan. Dan berita itu benar. Ya, Tuhan pemilik taman, Tuhan beri peraturan karena Tuhan adalah raja di sana. Saya harus taat dan perintah Tuhan pasti benar. Tidak boleh makan, pasti mati. Tapi kamu tahu kan, ada yang ingin jadi raja di sana. Ada yang ingin dihormati, yaitu iblis. Iblis pakai ular. Ular datang. Lalu ular bilang, makan buah itu. Kalau kamu makan, nanti kamu jadi seperti Allah. Oh, sedih sekali. Adam Hawa ambil buah itu dan mereka makan. Sehingga mereka baru tahu bahwa, cerita
berita dari iblis itu ternyata bohong. Waktu kami makan, kami tidak jadi seperti Allah, tapi susah. Bukan jadi seperti Allah, malah susah, takut, sedih. Karena Tuhan menghukum mereka. Tuhan tidak mau melihat dosa. Tuhan tidak mau dekat-dekat dengan dosa. Karena Tuhan kudus, Tuhan mulia. Maka mereka menangis. Kami sudah tidak taat. Kami harus dihukum oleh Tuhan. Mereka sedih sekali. Tapi kalian tahu kan, sekalipun mereka dihukum Tuhan, Tuhan berikan berita yang indah sekali. Berita baik bahwa Tuhan akan mengirimkan juru selamat untuk menolong mereka. Untuk menyelamatkan mereka dari hukuman dosa, yaitu kematian. Walaupun mereka diusir Tuhan dari Taman Eden, tapi Tuhan akan janji kirimkan seorang penyelamat. Nah, waktu Tuhan berikan janji itu, ternyata makin lama, manusia tidak makin baik, tidak makin cinta Tuhan, tapi makin jahat, makin tidak mau taat, ya, makin melawan Tuhan. Manusia makin membuat Tuhan sedih sekali. Dan kemudian mereka sudah lupa sama janji Tuhan. Mereka pikir, kapan janji itu datang? Kapan? Siapa ya yang akan menyelamatkan kami? Mana katanya Tuhan Allah akan kirim penyelamat? Mana? Mereka sedih sekali. Karena apa? Karena saat itu bangsa Israel diizinkan Tuhan. Karena mereka seringkali menyembah berhala, patung-patung. Mereka tidak mau taat pada Tuhan. Maka Tuhan izinkan ada bangsa Romawi yang menjajah mereka. Ya, orang-orang Romawi ini memang jahat. Tapi Tuhan izinkan pakai mereka untuk membuat bangsa Israel bertobat mencari Tuhan. Maka bangsa Israel ditangkap. Wah, inilah tentara Roma. Mereka memperbudak bangsa Israel. Ya, dan bangsa Israel, Tuhan, kami sedih sekali. Bangsa Romawi memperbudak kami, hidup kami susah. Oh, apakah Tuhan sudah lupa ya sama janji Tuhan? Mana, siapa yang akan menyelamatkan kami? Sudah lama sekali janji itu. Memang sih ada di dalam catatan kitab para nabi. Tapi itu dulu. Siapa yang masih ingat janji itu? Mereka pun sudah melupakan janji itu. Tetapi waktu manusia lupa, waktu manusia hilang pengharapan, waktu manusia kecewa, meragukan Tuhan. Tapi kita akan melihat bagaimana Kristus diberitakan. Waktu apa? Tuhan memakai sebuah bintang. Ya, bintang itu adalah ciptaan Tuhan. Tapi bintang itu memproklamasikan, memberitakan bahwa sungguh benar nanti akan lahir juru selamat yang menolong dan membebaskan manusia. Bukan dari bangsa Romawi, tapi yang paling menakutkan dari hukuman dosa, kematian. Tuhan perintahkan apa? Tuhan pakai bintang. Dan bintang taat kepada Tuhan Allah. Bintang memproklamasikan, the star proclaim about the Lord of Christ, the Lord of Jesus. Jadi kau akan melihat bintang itu memberitahukan dan kau akan melihat, wah, ternyata orang-orang yang pintar, yang kaya, yang keturunan raja-raja, dikenal dengan orang Majus. Betul sekali. Orang-orang Majus ini orang-orang yang pintar, mereka meneliti dan mereka melihat. Bintang pun memberikan tanda. Tanda tentang apa? Tentang lahirnya juru selamat. Akan ada penyelamat manusia. Dan
Ternyata apa? Orang-orang Majus yang pintar, mereka taat. Mereka mencari ikut taat pimpinan bintang yang Tuhan pakai untuk memberitakan tentang Kristus. Dan mereka mau mencari di mana. Mereka berjalan 1 hari, bukan. Jalan lagi. 2 hari, bukan. 3 hari, 1 minggu, 1 bulan. Wah, mereka jalan berbulan-bulan. Lama sekali. Tapi mereka taat. Dan bintang itu pun taat memberitakan tentang Kristus Juru Selamat yang akan lahir. Anak-anak, waktu itu mereka sampai sungguh benar. Mereka sampai pada waktu itu Yesus bukan lagi di kandang, tapi sudah di sebuah rumah. Mereka mengikuti bintang itu dan mereka lihat juru selamat. Tetapi dia cuma di rumah yang biasa. Tidak ada bala tentara, tidak di istana, bukan di istana, di rumah yang sederhana. Lalu tidak ada dayang-dayang, tidak ada pembantu. Tetapi orang-orang Majus itu taat. Mereka sujud menyembah dan mereka memberikan persembahan. Oh, luar biasa. Bintang memberitakan tentang Kristus. Orang-orang yang pintar dan orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya ini juga mereka melihat Kristus dan mereka pulang kembali ke rumahnya. Mereka balik, mereka memberitakan, sungguh benar. Ternyata Tuhan Allahnya bangsa Israel menggenapi janjinya. Ada juru selamat dunia yang akan menyelamatkan seluruh dunia, termasuk kita juga. Orang Majus begitu gembira, begitu sukacita. Dan bukan cuma orang Majus. Saat itu di Bethlehem, tada! Ada seorang anak laki-laki, seorang anak gembala. Ya, pakaiannya biasa sekali, compang-camping, dan bau. Karena dia biasa temani papanya yang adalah seorang bapak gembala. Mereka biasa ada di padang gurun, ada di lembah-lembah, kedinginan waktu malam hari. Dan setiap hari temennya lebih banyak sama kambing atau domba. Jadi mereka bau sekali. Tidak heran Samuel anak gembala ini seringkali ditertawakan sama teman-temannya. Teman-temannya kalau lihat, guys, lihat, itu Samuel anak gembala. Bau. Dan mereka seringkali mentertawakan Samuel. Hei Samuel, kasihan deh lu. Mbak. Jangan deket-deket kami. Anak gembala kotor. Samuel sedih sekali. Ya, Samuel tidak ada yang mau bermain dengan dia. Tetapi tahukah kalian anak-anak, satu kali papanya bilang pada Samuel, Sam, hari ini teman papa, bapak gembala yang lain tidak bisa datang. Papa minta tolong kamu ya, ikut papa untuk jaga domba malam ini. Samuel pikir-pikir, jaga domba. Oh, aduh, nanti besok badanku bau lagi deh. Aduh, hari ini di Bethlehem lagi ramai. Banyak orang. Aku mau di Bethlehem aja. Tapi Samuel akhirnya memutuskan TAAT, taat kepada papanya. Dan dia mau ikut papanya. Dia pergi ikut papanya malam hari itu. Mereka menjaga domba dan Samuel kedinginan sekali. Dia lihat kanan, dia lihat kiri. Domba. Dia malam hari itu sudah keletihan, capek sekali.
Dan pada waktu dia terkantuk-kantuk tidur, tahukah kalian, malam hari itu ternyata langit terang sekali. Dan sekumpulan malaikat datang. Wah, ada paduan suara malaikat di atas langit. Dan Samuel serta papanya ketakutan sekali. Cahaya itu terang. Aduh, mata kami perih. Mata kami perih, kami tidak bisa melihat. Dan mereka ketakutan, tapi malaikat itu mengatakan, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tandanya anak bayi dibungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan. Lalu malaikat pun bukan cuma memberitakan tentang Kristus, tapi mereka menyanyi bersorak-sorai memuliakan tentang Kristus. Wah, sampai malaikat itu pergi tinggalkan dan kami semua masih kebingungan. Apakah ini benar ya? Itu tadi siapa yang kami lihat? Wah, hati mereka berdegup keras. Mereka ketakutan sekali. Samuel, papanya dengan teman-temannya. Tetapi kemudian mereka putuskan, mari kita cari. Malaikat pasti tidak berbohong. Kita tadi betul-betul melihat malaikat. Dia memberitakan tentang juru selamat, Kristus yang lahir. Tapi juru selamatnya seperti apa? Oh, jangan lupa. Iya, tadi tandanya apa? Anak bayi dibungkus lampin, lalu terbaring di mana? Di palungan. Hah? Bukankah itu tempatnya makannya binatang? Iya. Lalu mereka semua pergi. Wah, mereka cari di kandang, satu kandang, kandang yang lain. Mereka masuk, lihat, adakah anak bayi di situ? Yang ada adalah anak bayi domba. Bukan, bukan, ini juru selamat adalah anak bayi manusia seperti kita. Lalu mereka cari lagi, keluar jalan. Malam sudah gelap. Tetapi Samuel dan papanya tetap mencari walaupun malam itu. Sampai mereka melihat dari jauh sebuah kandang yang kotor. Tapi bercahaya, bersinar. Mereka masuk pelan-pelan dan hanya mengintip dari luar. Ada seorang bapak dan ada seorang ibu di dalam. Dan, hei teman-teman, ada siapa itu? Anak bayi ya. Oh, bayi yang kecil. Apakah itu juru selamat yang malaikat beritakan? Aduh, hatiku dak-dikduk, kebingungan. Tapi aku merangkak pelan-pelan. Aku masuk ke dalam kandang itu. Bapak dan ibu yang di dalam memanggil kami masuk. Dan aku dan papaku dan teman-temannya, kami berlutut di depan palungan itu. Ya, benar berita dari malaikat. Anak bayi itu tangannya kecil, kakinya kecil, sama seperti kita. Dulu kita pernah jadi bayi. Seperti itu. Mungil sekali. Ternyata itulah bayi yang akan bertumbuh besar, menjadi besar, dan nanti dia siap dipaku di kayu salib untuk menebus dosa kamu dan dosa saya.
Oh, itulah juru selamat yang sejati. Aku sujud menyembah. Oh, bayi yang kecil, silahkan lahir juga dalam hatiku. Aku butuh diampuni. Aku butuh diterima. Tapi anak-anak yang dikasih Tuhan, setelah itu aku bukan cuman sujud menyembah. Aku dengan bersemangat. Aku Samuel anak gembala. Aku berlari. Aku pergi. Aku cari teman-temanku. Dan aku beritakan, hei teman-teman, tahu tidak, aku sudah bertemu dengan juru selamat. Malaikat memberitakan tentang juru selamat. Janji Tuhan digenapi. Tuhan tidak pernah bohong, walaupun waktunya lama. Tapi juru selamat itu lahir. Aku tidak malu. Aku anak gembala yang miskin. Aku pakai mulutku untuk menceritakan tentang juru selamat itu kepada teman-temanku. Kepada bapak-bapak di pasar. Kepada ibu-ibu. Aku menceritakan tentang juru selamatku. Senang sekali. Anak-anak, tapi mungkin kamu mikir, tapi kan aku bukan anak gembala. Aku kan tidak pernah sujud di depan palungan. Aku juga mau cerita tentang Kristus seperti apa. Kalau tadi Samuel memberitakan tentang Kristus. Lalu aku kan masih kecil. Sekarang pandemi. Gimana caranya beritakan tentang Kristus? Kalau tadi kamu melihat bintang-bintang pun memberitakan tentang Kristus, malaikat memberitakan tentang Kristus, gembala beritakan tentang Kristus. Bagaimana kita bisa memberitakan tentang Kristus? Anak-anak yang kecil bisa lihat. Kita bisa memberitakan Kristus dalam hidup kita setiap hari. Bukan pada waktu di kandang saja. Setiap hari dia sudah lahir di dalam hatiku. Maka pada waktu aku belajar, pada waktu aku ikut online, pada waktu aku bermain dengan adikku, mama suruh jaga adik yang kecil, yang masih bayi, yang nakal, yang bikin repot. Aku mau taat pada papa mama. Karena apa? Karena aku mau memberitakan tentang Kristus. Kristus yang ada di dalam hatiku. Aku tidak mau mengeluarkan kata-kata kasar. Aku tidak mau lagi mendorong temanku. Karena aku bukan memberitakan tentang diriku. Aku beritakan tentang Kristus. Aku mau membagi makanan dengan temanku juga. Karena aku bukan memberitakan tentang aku, makananku, enak buat aku. Tidak lagi. Kali ini aku memberitakan tentang Kristus yang sudah merubahkan hidupku. Aku mau sharing, bagi kue dengan temanku. Aku mau taat dengarkan nasihat papa mamaku. Karena Tuhan pakai papa mama juga untuk mendidik aku. Yes, Christ we proclaim. Itulah yang jadi kerinduan kita. Mari kita berdoa anak-anak. Kita minta tolong supaya dari saya kecil sampai saya besar. Bukan cuma Samuel yang berani memberitakan tentang Kristus. Aku juga Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, pakailah aku yang kecil ini ya Tuhan. Tolong aku supaya seumur hidupku, aku menjadi orang-orang yang memberitakan tentang Kristus. Berkatilah aku ya Tuhan. Terima kasih untuk Natal ini, untuk kasih Tuhan yang besar, yang diberitakan oleh bintang-bintang, oleh malaikat, oleh gembala, dan yang juga mau aku beritakan dalam hidupku setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Tuhan berkati kita.